Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan belajar pertemuan kedua pada sistem peredaran darah manusia. Kita akan belajar tentang pembuluh darah, faktor apa saja yang mempengaruhi pada sistem peredaran darah. Lalu kita akan belajar gangguan yang ada pada sistem peredaran darah. Adik-adik, ada beberapa hal penting yang kakak mau kasih tahu nih. Yang pertama, peredaran darah manusia disebut juga dengan peredaran tertutup. Kenapa? Karena darah beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda karena setiap kali beredar darah itu melewati jantung itu 2 kali. Adik-adik, pada peredaran darah manusia terdapat 2 mekanisme adik-adik. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Mari kita lihat yang pertama, peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah dari jantung tepatnya pada ruang bilik kanan mengalir ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung tepatnya pada ruang yang seram di kiri. Pada peredaran darah besar, darah dari jantung tepatnya pada bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung tepatnya pada bilik kanan. Sudah tahu kan apa itu pembuluh darah dan bagaimana mekanisme yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Lalu sekarang kita akan belajar lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, hari ini kakak mau bagikan ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi jantung. Ikutin terus ya. Faktor yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, artinya di sini adik-adik, jadi orang-orang yang melakukan aktivitas lebih banyak, misalnya atletik atau buruh bangunan, mereka itu membutuhkan asupan energi itu yang lebih banyak. Kenapa? Karena jantung mereka itu akan bekerja lebih cepat, sehingga mereka itu membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang hanya duduk bersantai atau tidur-tiduran. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, adik-adik, di sini pada umumnya jenis kelamin perempuan itu memiliki denyut jantung yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Nah, tapi bukan berarti semua perempuan memiliki denyut jantung yang lebih cepat ya. Nah, kita kembali lagi pada contoh yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh yang tadi. Nah, di situ misalkan perempuan memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya denyut jantung perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Begitupun sebaliknya, kalau laki-laki mempunyai aktivitas yang lebih banyak dibandingkan perempuan, pastinya jantung mereka juga denyutnya lebih cepat. Pada keadaan normal, denyut jantung perempuan itu 72 sampai 80 denyut per menit. Sedangkan kalau pada laki-laki 64 sampai 72 denyut per menit. Ketiga yaitu suhu tubuh. Jadi adik-adik, di sini ketika suhu tubuh semakin tinggi, maka frekuensi denyut jantung juga semakin cepat. Misalnya, kalau adik-adik berlari keliling lapangan selama 10 kali, pastinya apa yang kalian rasakan?